Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini pelajaran biologi akan menjelaskan materi reproduksi sel dan sintesa protein. Kompetensi dasar 32, yaitu mengenali berbagai proses pada sel meliputi mekanisme transport pada membran, difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis, reproduksi, dan sintesa protein sebagai dasar pemahaman bioproses dalam sintesa. Dapatkan setelah kita belajar KD 32 ini. Pertama, kita menjelaskan proses transportasi zat, yaitu difusi pasif, yaitu osmosis dan difusi. Yang kedua, menjelaskan proses difusi aktif, yaitu difusi terfasilitasi, eksositosis, dan endositosis. Dan minggu yang lalu sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas indikator ketiga dan keempat, yaitu menganalisis karakter kromosom pada 4 tahap reproduksi sel, itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Juga akan menganalisis proses sintesa protein di dalam sel. Oke, anakku sekalian, mari disimak penjelasan ibu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Kelas 11 MIPA, kita akan menjelaskan tentang reproduksi sel. Reproduksi sel merupakan sebuah proses biokimia atau bioproses yang terjadi di dalam sel. Kamu ketahui kan, di dalam sel itu ada sebuah organela yang namanya sentriol. Maka sentriola sebagai pusat pembelahan. Ya, apakah yang dibelah? Tentu adalah inti sel. Nah, di dalam reproduksi sel terdapat amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, amitosis itu berasal dari satu sel jadi 2 sel. Ini biasa terjadi pada bakteri. Di dalamnya ada sebuah proses. DNA tertarik karena di sini ada terkait pada 2 dinding membran. Karena tarikannya kuat, maka terjadilah putus dan memisahkan diri jadi 2 sel anakan. Tentu waktunya sangat cepat, ya, 20 menit. Nah, mitosis 1 sel anak menjadi 2 sel anakan. 4 kromatidnya, di sini juga 4. Jadi mitosis itu tidak ada perubahan sifat antara sel anakan dengan sel induk. Nah, fase-fase pembelahannya itu fase 1, masih ingat nggak? Dikenal dengan profase, metafase, anafase, telofase. Di profase terdapat penggandaan jumlah kromosom atau kromatid, ya. Ini 2 jadi 4. 2 jadi 4. Yang tadinya ini 4 jadi 8 di sini. Nah, dalam proses metafase, semua kromosom yang sama bentuknya, kromosom homolog, berhadapan-hadapan di bidang ekuator. Ini bidang tengah, bidang ekuator. Nah, cirinya tadi, karakternya kromosomnya berhadapan-hadapan di bidang ekuator. Jadi 4 di kanan, 4 di kiri. Nah, pada fase anafase, kromosom yang tadi berhadapan-hadapan, homolog itu semuanya bergerak menuju ke kutub yang berbeda, saling berjauhan. Kalau tadi kan di tengah-tengah, sekarang berjauhan. Nah, pada fase terakhir, telofase, kromatid yang sudah terpisah itu dia akan membentuk inti. Akan ada 2 inti dan lama-lama akan terjadi pembelahan sel, sitokinesis, jadi 2 sel anakan. Tapi ingat, kromosomnya ada 4. Jadi tidak ada perubahan sifat. Sedangkan pada meiosis, 1 sel dihasilkan 4 sel anakan. Di sini 4 kromatid mengganda jadi 8 kromatid. Nah, di dalam proses pembelahan berikutnya, metafase, semua ada di bidang ekuator, sama persis, ya. Cuman bedanya dia tidak 2-2, jadi 4-4. Jadi 4-4, jadi tetrad. Sehingga pada saat memisahkan diri, karena 4-4, maka di sini jadi 2-2. Jadi semua kromosomnya 2-2. Nah, setelah telofase, maka ada kromosom yang masih berdempet 2-2. Nah, karena dia masih dempet-dempet 2-2, 2 sel anakan, kromosomnya 4. Tapi yang satu
yang kromosom itu dempetan. Maka dia dilanjutkan dengan pembelahan berikutnya dengan fase yang sama, profase, metafase, anafase, telofase. Baru yang tadi masih berpasangan terpisah sehingga dihasilkan kromosom tunggal ya, kromosom yang tidak berpasangan, yang panjang dan yang bulat, jumlahnya 2. Nah, jumlah sel anakannya 4. Nah, bagaimana sekarang sifatnya? 4 kromosom menjadi 2 kromosom, ada perubahan sifat. Dari 1 sel anak menjadi 4 sel anak. Oke, anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa membedakan apa bedanya amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis dari 1 sampai 2 sel anak dalam waktu yang sangat cepat. Mitosis 1 menjadi 2 sel anak, tetapi jumlah kromosomnya sama, berarti sifatnya sama. Tetapi meiosis dari 1 sel menjadi 4 sel. Dari 4 kromosom menjadi 2 kromosom, berarti mengalami pengurangan jumlah kromosom atau sifatnya tidak sama. Tetapi dia mengalami 2 kali pembelahan. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan mudah ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan menjelaskan tentang karakter kromosom dalam mitosis. Nah, kalau dalam mitosis, kita mulai dari sebuah sel dengan 2 kromosom. Pada saat dia masuk ke fase pertama, profase, 2 kromosom ini mengganda menjadi 4 karena yang panjang menjadi 2, yang bulat juga menjadi 2. Lihat membran intinya mulai pudar, nukleolus sudah tidak ada, anak inti sudah tidak ada. Ini ada sentriol. Ingat ya, sentriol itu merupakan pusat pembelahan. Sentriol merupakan pusat pembelahan. Inilah ciri profase. Sekarang ciri metafase. Nah, kromosom yang panjang itu berhadap-hadapan karena dia sudah 2, namanya homolog. Sedangkan kromosom yang bulat juga berhadapan. Jadi apa cirinya anafase? Kromosom yang homolog berhadapan di bidang ekuator. Sedangkan pada anafase, kromosom yang homolog sudah memisahkan diri menuju ke kutub yang berbeda. Jadi kalau kalian melihat ada kromosom yang sudah berjauhan menjauhi bidang ekuator, itu ciri anafase. Nah, sedangkan pada telofase, kromosom yang sudah tadi berjauhan udah sampai ke kutubnya. Bahkan membran inti sudah dibuat lagi. Bahkan sudah ada pemisah antara 2 sel. Nah, ini fase telofase. Dan akhirnya setelah 2 sel terbentuk, sitokinesis, dibentuk 2 sel anakan. Dengan kromosom jumlahnya 2. Sama dengan induk yang pertama. Jadi 2 menjadi 2. Sehingga mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya sama. Jadi proses pembelahan mitosis biasanya untuk pertumbuhan. Karena apa? Karena tidak terjadi perubahan sifat. Jumlah kromosom sebelum dan sesudahnya sama. Nah, kalian sekarang ingat lagi ya. Apa sih ciri profase? Profase adalah tadi nukleus sudah tidak ada. Kromosom sudah mengganda. Terus membran inti mulai menghilang. Sentriol sudah mulai berpisah ke kutub yang berbeda. Tuh. Sekarang ciri metafase. Kromosom homolog berada di tengah atau di bidang ekuator. Ciri anafase. Kromosom yang homolog mulai memisahkan diri menuju ke kutub yang berbeda. Sedangkan pada fase telofase sudah terbentuk inti baru. Dan kromosom sudah jumlahnya sama dengan kromosom induk. Sudah ada pemisah antara sel. Jadi sudah terbentuk membran sel baru. Sehingga terbentuk 2 sel anakan. Mudah kan anak-anak? Insya Allah kalian bisa memahami. Itulah proses mitosis. Karena kita masih berhubungan dengan KD31, yaitu fungsi sentriol, maka kamu hubungkan apa fungsi sentriol dengan proses pembelahan sel. Ya, pembelahan sel ini merupakan pembelahan sel reproduksi secara mitosis yang tentu dikendalikan oleh sentriol. Fungsi sentriol adalah untuk yang membuat benang-benang gelondong
nanti untuk mengikat kromosom homolog atau kromosom atau kromatid pada saat dia akan ditarik ke kutub yang berbeda, sehingga jumlah dua sel anakan akan mendapatkan kromosom yang sama karena ditarik oleh benang gelodong ke kutub yang berbeda dengan jumlah yang sama karena tadi berhadapan. Oke anakku sekalian, kalian memahami tentu dengan mudah. Kita akan menjelaskan sekarang bagaimana sintesa protein. Karena sintesa protein juga merupakan sebuah bioproses yang terjadi di dalam sel, di mana berlangsungnya di dalam ribosom. Ya, masih ingat kan anak-anak ya? Coba sebelum ibu menjelaskan, ada 5 tahap sintesa protein. Diingat lagi ya, tahap 1 apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa, dan di mana berlangsungnya. Ada yang di inti, ada yang di ribosom. Ya, ibu akan jelaskan bagaimana proses itu terjadi. Nah, anakku sekalian, sekarang kita akan menjelaskan tentang sintesa protein. Sintesa protein adalah sebuah bioproses yang terjadi di dalam sel, terutama di dalam organela yang namanya ribosom. Kita mulai ya. Nah, sintesa protein terjadi di nukleus dan di ribosom. Proses apa saja yang terjadi di nukleus? Transkripsi. Sedangkan di ribosom prosesnya translasi. Transkripsi itu apa? Transkripsi itu adalah pengkodean atau mengkopi kode. Ya, sedangkan translasi adalah menerjemahkan kode. Jadi seperti kita mau masak. Pada saat kita mau masak, kita mengambil resep. Maka resep itu dikopi. Nah, lalu ke dapur. Setelah di dapur, kopian tadi harus diterjemahkan. Jadi proses masak atau sintesa itu ada 2. Pertama, mengkopi resep. Yang keduanya, membaca resep. Mengkopi resep namanya transkripsi, membaca resep namanya translasi. Kita lanjut ke sini ya. Di dalam transkripsi, tentu di dalam inti ada yang namanya DNA. DNA itu double helix yang panjang. Tapi pada saat dia mau mensintesis, memasak, resepnya atau kode genetik DNA akan terbuka. Sebagian fragmennya terbuka begitu. Nah, ini dibaca. Fragmen ini dibaca. Siapa yang membaca atau yang mengopi, dikopi ya, tentu yang akan masak ya. Karyawan-karyawan lagi itu istilahnya. Ini namanya RNA. Jadi kalau DNA itu yang punya resep genetiknya, sedangkan yang mau melaksanakan sintesa protein adalah RNA. Nah, RNA duta karena dia disuruh duta ya. Nah, RNA duta inilah yang akan mengkopi. Nah, inilah proses transkripsi. Jadi proses transkripsi dimulai dari RNA duta mengkopi kode genetik pada DNA. Atau DNA mengkopikan. Ini termasuk kalimat aktif atau non aktif, terserah kamu ya. Yang penting intinya RNA duta mengkopi kode-kode genetik yang ada di DNA. Setelah mengkopi, kemana dia? Ya keluar tentunya kan? Dia keluar. Menuju apa? Menuju ribosom. Jadi diingat, jadi tahap pertama adalah proses pengkopian kode genetik di dalam inti transkripsi. Setelah mengkopi, dia akan keluar. Nah, setelah RNA duta ada di ribosom keluar, dia kan mau membuat protein. Pasti ada bahan-bahannya. Dan kode-kode resep tadi harus diterjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Ada yang namanya RNA transfer. Nah, RNA transfer itu ada di sitoplasma. Dia sudah memiliki kode genetik juga, tentu namanya antikodon. Kalau kode genetik pada DNA, kalau kodon oleh RNA duta, kalau RNA transfer antikodon. Nah, dia membawa asam amino. Asam amino itu bahan sintesa protein. Nah, yang ketiga, RNA transfer membawa asam amino. Karena bahan-bahan yang akan dibuat. Nah, sekarang asam amino itu dibawa kemana? Ya tentu ke ribosom. Dibawa ke ribosom. Di ribosom kan ada yang nungguin. Ada yang sedang menunggu. Siapa itu? RNA duta.
Nah, tentu harus diakurkan dulu apa yang diminta oleh RNA duta dalam bentuk kodon itu, kode. Terus dibawa asam amino oleh RNA transfer, diakurkan. Itu namanya ditranslasi, diterjemahkan. Jadi fase ketiga adalah translasi. Kodon diterjemahkan oleh antikodon, dicocokkan, lalu asam aminonya disimpan. Nah, setelah asam aminonya cocok ya, RNA transfer akan keluar. Seluruh RNA transfer begitu berurutan sampai semua asam aminonya cocok, lalu asam aminonya akan diikat oleh ribosom sehingga menjadi sebuah polipeptida. Asam amino yang banyak, peptida yang banyak, jadi polipeptida. Tentu berikutnya akan menjadi protein. Mudah kan anakku sekalian kan? Jadi dimulai dari proses transkripsi di inti sel, translasi di dalam ribosom. Dimulai dari mengcopy keluar, membawa asam amino, mentranslasi, mencocokkan, dan terbentuknya asam amino yang terantai. Oke anakku sekalian, kita sampai kepada kesimpulan. Di KD 32 ini kita ingin menjelaskan bahwa sintesa protein dan reproduksi sel merupakan peristiwa bioproses yang terjadi di dalam sel. Nah, sekarang kita simpulkan, apa itu mitosis? Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Dua sel anak, sifatnya sama dengan induk. Sama dengan induk untuk proses pertumbuhan. Nah, kalau sintesa protein adalah proses pembentukan protein di dalam ribosom, dimulai di inti proses transkripsi dan di ribosom proses translasi. Mudah kan anakku sekalian? Nah, mungkin sekarang fase-fasenya. Fase-fase pada mitosis apa? Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Perubahan karakter yang sangat mudah di profase adalah kromosom mengganda ada di dalam inti yang sudah rusak. Terus sentriol sudah membagi dua, diingat. Udah cukup itu sangat urgen. Nah, sekarang kalau pada metafase, kromatid ada di bidang tengah, ekuator. Sedangkan pada anafase, kromatid sudah memisahkan ke kutub yang berbeda. Sedangkan pada telofase, kromatid sudah ada di kutub yang berbeda dan sudah dibentuk inti, bahkan sudah dibentuk pembatas antara sel atau membran sel baru terbentuk sehingga dibentuk dua sel anakan. Ya, profase, metafase, anafase, telofase sangat mudah dijelaskan dan sangat mudah dilihat perubahan karakternya. Sekarang kalau sintesa protein, pertama di dalam inti nukleus ada transkripsi, yaitu RNA duta mengcopy kode-kode genetik di DNA. Satu. Setelah mengcopy dia keluar ke ribosom. Setelah keluar ke ribosom dia menunggu apa? Yang ketiga, RNA transfer membawa asam amino. Sekarang yang keempat, RNA transfer yang membawa asam amino harus mencocokkan dengan RNA duta yang membawa resep, yang membawa kode-kode genetik namanya kodon. Jadi RNA duta membawa kodon yang harus diterjemahkan oleh RNA transfer antikodon. Dicocokkan. Itu yang disebut dengan translasi. Dan ini terjadi di ribosom. Setelah cocok, asam amino yang dibawa dilepaskan oleh ribosom akan diikat. Sehingga berlangsung terus-menerus seperti itu. Dan asam aminonya akan tertumpuk,
lalu terbentuk rantai panjang asam amino, namanya rantai polipeptida. Dan itu difinishing menjadi protein. Mudah kan anakku sekalian? Kita mulai lagi. Sintesa protein dimulai dari peristiwa transkripsi di dalam inti, yaitu mengkopi pengkopian RNA duta pada DNA. Lalu kedua menuju ke ribosom, ketiga RNA transfer membawa asam amino, keempat terjadi translasi mencocokkan kodon dan antikodon, yang kelima RNA polipeptida sudah terbentuk dan finishingnya terbentuklah protein. Oke, mudah-mudahan anakku sekalian materi kita tentang sintesa protein dan tentang reproduksi sel sebagai bioproses di dalam sel mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan mengadakan pekan ulangan minggu depan. Mudah-mudahan nilainya bagus semua. Good luck, the best anak-anakku sekalian.